I didn't know what I was looking for. I found her. I found Dari cuplikan video yang sudah kalian lihat, menurut kalian apa yang terjadi apabila dalam masyarakat hanya ada satu suku bangsa saja, satu agama saja, ataupun satu profesi saja? Apakah menurut kalian kehidupan akan berjalan dengan baik tanpa adanya keberagaman peran? Jawab ya! Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang sudah di pasar sejak pagi, ada guru yang mengajar di sekolah setiap hari, ada yang bekerja di kantor sebagai rutinitasnya, ada yang selalu membersihkan lingkungan, dan juga ada yang merawat keluarganya di rumah. Mereka memiliki peran dan aktivitas yang berbeda-beda, namun mereka sama-sama pentingnya dan memiliki perannya masing-masing. Keberagaman inilah yang menjadi ciri khas di masyarakat kita. Fenomena ini kita kenal sebagai diferensiasi sosial. Perbedaan yang memiliki sifat sejajar, saling melengkapi, dan juga saling berdampingan. Dalam masyarakat, setiap individu membawa identitas, peran, dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk dikenali dan dipahami. Inilah yang kita sebut sebagai diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah keberagaman yang muncul secara alami dalam kehidupan manusia. Ia tidak menandai siapa yang lebih tinggi ataupun siapa yang lebih rendah. Diferensiasi berdiri secara horizontal. Semua setara, semua memiliki tempat, dan semua bagian dari satu kesatuan yang utuh. Keberagaman ini menghasilkan harmoni. Setiap perbedaan memiliki makna dan juga memiliki fungsi. Masyarakat berjalan bukan karena keseragaman, tetapi karena tiap-tiap unsur memainkan perannya dengan cara yang unik. Memahami diferensiasi sosial berarti belajar menghargai keberagaman, menerima bahwa tidak semua hal harus sama, dan menyadari bahwa perbedaan adalah bagian alami dari hidup bersama. Dengan sudut pandang ini, kita dapat melihat bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang menyatukan. Selanjutnya terdapat diferensiasi jenis kelamin dan juga diferensiasi gender. Di dalam masyarakat terdapat perbedaan jenis kelamin dan perbedaan gender. Namun perbedaan ini bukanlah menjadi pembeda nilai seseorang, tetapi pembeda peran yang sama-sama penting di dalam masyarakat. Baik perempuan maupun laki-laki, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja, untuk berkarya, berilmu, dan juga berekspresi sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sekarang banyak sekali perempuan yang menjadi pemimpin, yang menjadi dokter, dan juga yang menjadi ilmuwan, bahkan tenaga pertahanan. Sekarang juga banyak sekali laki-laki yang berprofesi sebagai guru, sebagai perawat, sebagai seniman, bahkan menjadi juru masak profesional di setiap restoran. Diferensiasi ini bukan menjadi pembatas sebuah kemampuan seseorang dalam berekspresi, namun menjadi penanda bahwa keberagaman di dalam masyarakat memiliki peran yang sama-sama penting. Yang terpenting bukanlah siapa yang melakukannya, tetapi bagaimana peran itu berjalan dengan baik dan mampu bermanfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari ini, peran laki-laki dan perempuan sering sekali disebut berbeda. Padahal sebenarnya boleh sekali apabila seorang ayah ingin merawat dan mengasuh anak dengan penuh kehangatan, sama seperti seorang ibu. Dan seorang ibu juga boleh untuk bekerja, berkarya, dan memimpin, sama seperti seorang ayah. Diferensiasi gender mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan berarti ketimpangan, tetapi peran keluarga maupun masyarakat dapat dijalankan oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Diferensiasi suku bangsa bisa kita lihat berdasarkan suku bangsa di Indonesia yang sangat beragam dan sangat banyak. Kita bisa melihat perbedaan bahwa suku bangsa memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Dilihat dari pakaian adatnya, rumah adat, tradisinya, adat istiadat, budaya, dan juga alat musik tradisionalnya.
Perbedaan ini bukanlah perbedaan yang untuk memisahkan, tetapi justru untuk memperkuat bahwa kita merupakan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan berbudaya. Diferensiasi suku bangsa mengajarkan kita bahwa perbedaan adalah hal yang harus dirayakan, bukan hal yang harus ditakuti. Dalam setiap masyarakat, kita selalu menemui berbagai profesi ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh orang. Kalian pasti pernah melihat pedagang yang selalu menyediakan barang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Petani yang selalu menanam bahan pangan untuk kesediaan pangan kita. Ada guru yang selalu siap untuk membantu kita dalam belajar, dalam memberikan ilmu, dan meraih banyak wawasan yang lebih luas. Ada pula perawat ataupun dokter di rumah sakit yang selalu bersedia untuk membantu kita ketika kita sakit dan membutuhkan pertolongan tentang kesehatan. Ketika kita di terminal, kita juga selalu menemui supir-supir bus ataupun kenaik yang selalu siap mengantar kita ke kota tujuan ataupun ke tempat itu. Ketika kita melihat, mereka semua memiliki aktivitas ataupun pekerjaan yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya makna mereka itu sama, memiliki peran yang sama-sama penting. Dan tidak ada profesi yang lebih tinggi, dan tidak ada profesi yang lebih rendah pula. Mereka memiliki perannya masing-masing yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap pekerjaan yang beraneka ragam, kita ibaratkan menjadi kepingan-kepingan puzzle yang siap untuk disusun dan menjadi sebuah gambar yang indah dan memiliki arti. Selanjutnya adalah diferensiasi agama, di mana ada berbagai macam agama yang dianut di dalam masyarakat. Ada 6 agama resmi yang dianut di dalam Indonesia sendiri. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Mereka mempunyai cara beribadah dan juga tempat beribadah yang berbeda-beda. Seperti Islam yang beribadah di masjid, Kristen Katolik yang beribadah di gereja, Hindu dan Buddha yang beribadah di vihara ataupun pura, dan juga Konghucu yang beribadah di kelenteng. Perbedaan cara beribadah tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan yang berbeda pula, karena pada dasarnya mereka sama-sama mencari kedamaian, kebaikan, dan juga makna hidup. Perbedaan agama bukanlah pembatas, tetapi jembatan untuk kita memperkuat identitas bangsa dan juga memperkuat toleransi. Ketika kita saling menghormati dan juga saling memahami, kita menjadi masyarakat yang damai dan juga harmonis. Ketika kita melihat lebih dekat dengan kehidupan di sekitar kita akan menemukan bahwa masyarakat tidak pernah terdiri dari satu warna saja. Ia tersusun dari beragam latar belakang, peran, keyakinan, kebiasaan, dan cara hidup. Semua perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling menguatkan. Diferensiasi sosial mengajarkan satu hal penting, bahwa keberagaman adalah fondasi yang membuat masyarakat tetap berjalan. Semua peran berbeda, namun semuanya memiliki makna. Justru perbedaan itulah yang membuat kita belajar untuk menghargai bahwa setiap orang memiliki cerita yang membentuk siapa dirinya, bahwa kita tidak diciptakan untuk menjadi sama, tetapi untuk saling melengkapi.